Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita mengetahui bahwasanya ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Dan bahwasanya seorang tidak akan mendapatkan manfaat dari amalannya kecuali dibangun di atas keikhlasan. Kecuali tatkala dia melakukan amalannya itu karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang yang beramal agar dibangun di atas keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Sehingga seseorang tidaklah akan mendapatkan manfaat kecuali tatkala dia melakukan amalannya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ikhlas ini bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Akan tetapi seorang bermujahadah dengan keikhlasannya itu sangat berat. Seorang imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ini seorang imam, bukan seorang muslim biasa, tapi dia adalah seorang alim. Dia mengatakan, "Ma min syai'in ashadda 'alayya min ni'mati." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat bagiku dari niatku. Wa hiya tataqallabu 'alayya kulla yaumin. Yang mana niatku itu berbolak-balik setiap harinya. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu perkara yang tidak mudah seorang untuk ikhlas padanya. Karena syaitan terus-menerus mendatangi manusia di setiap saat, di setiap dia melakukan amalan agar merusak amalan dari manusia tersebut. Oleh karena itu seorang muslim untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh dalam menjaga keikhlasannya, untuk memperbaiki keikhlasannya, dan untuk melawan ketika muncul niat-niat yang akan merusak amalannya tersebut dari riya, sum'ah, ingin mendapatkan pujian, ingin dilihat oleh orang lain, dan yang lainnya. Ini dari perkara-perkara yang akan merusak amalannya. Seorang capek dalam melakukan amalan, tapi amalannya itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keikhlasan itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Dengan beratnya keikhlasan, akan tetapi keutamaannya dan buah dari keikhlasan itu sangat banyak dan sangat besar. Kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seseorang. Di antara buah dan keutamaan dari keikhlasan, yaitu seorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang keadaannya orang-orang munafikin. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira.
Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di neraka yang paling bawah. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di neraka yang paling bawah, dan kalian tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Illa alladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amalannya, dan mereka berpegang teguh dengan agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang munafik, mereka bukan hanya salatnya saja yang ria, bukan saja puasanya yang ria, bukan saja amalannya yang ria, akan tetapi agamanya dari awal dibangun di atas ria. Akidahnya, Islamnya dia itu karena ria, karena terpaksa, karena bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mereka bertaubat akan diampuni oleh Allah. Tatkala mereka memperbaiki agamanya, memperbaiki Islamnya dan keimanannya, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berislam, dalam menjalankan agama ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian di antara keutamaan dan buah dari keikhlasan yaitu akan diselamatkannya seseorang dari makar-makar syaitan, dan akan diselamatkannya seseorang dari godaan-godaan iblis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana iblis akan menyesatkan semua manusia. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum ajma'in. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, dengan sebab engkau mencelakakan aku, maka aku akan hiasi manusia itu untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Aku akan membuat dosa dan kemaksiatan itu indah di mata manusia. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan mencelakakan mereka semuanya. Inilah sumpah dari iblis yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan manusia semuanya, akan menyesatkan mereka semuanya. Dikecualikan siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku nggak mampu untuk menyesatkan mereka. Aku tidak punya kekuatan untuk menyesatkan mereka. Inilah keutamaan dari keikhlasan, diselamatkannya seseorang dari tipu daya syaitan, dari godaan-godaan iblis. Dengan keikhlasan seorang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa selamat darinya. Dan juga bukti yang menyebutkan atau yang menjelaskan akan hal tersebut, kejadian nyata di zaman yang telah lalu, apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau digoda dan dirayu oleh seorang wanita. Bagaimana beliau digoda dan dirayu oleh seorang wanita, bukan lakinya, bukan Nabi Yusuf yang merayunya. Ma'adzallah wal'iyadu billah. Seorang Nabi enggak akan melakukan perbuatan dosa besar seperti itu, tapi beliau dirayu karena tergodanya wanita tersebut dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Kemudian ayat yang selanjutnya wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Dan merayulah seorang wanita, yaitu istrinya raja yang Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di kerajaan itu. Wa rawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab, yang mana hal itu terjadi, kejadian itu terjadi di kamar, maka dia pun mengunci pintu kamar tersebut. Pintunya sudah dikunci. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak, dan wanita itu mengatakan kemari, mari
Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita tersebut. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adzallah, a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang seperti itu. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya dia, yaitu tuannya, yaitu raja itu telah memberikan kebaikan kepadaku. Ahsana mathwaya. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan kezaliman. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam sudah diberikan tempat tinggal, dan diberikan makanan, minuman dan yang lainnya, kehidupannya dilayani di kerajaan tersebut. Apakah dia akan menghancurkan, akan merayu dan akan merusak hubungan orang lain, yaitu dengan menggoda istrinya? Maka ini adalah perbuatan yang zalim. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Sampai Nabi Yusuf pun lari, ingin keluar. Wastabaqal bab, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Wa qaddat qamisahu min dubur, dan wanita itu pun menarik bajunya Nabi Yusuf alaihissalam dari belakang sampai robek. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan ternyata suaminya wanita tersebut ada di tempat itu. Artinya mau masuk ke tempat tersebut dan mendapatkan mereka berdua di tempat tersebut. Dan Nabi Yusuf alaihissalam difitnah lagi, dibalikan kalau dia itu yang telah menggoda istrinya. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Wanita itu mengatakan, apa balasan bagi orang yang telah menginginkan kejelekan, yaitu yang ingin menggoda istrimu, kecuali dia akan dipenjara atau dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Inilah yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, digoda dan dirayu oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan yang keji, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari hal tersebut dikarenakan Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang-orang yang ikhlas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat itu, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Seperti itulah kami palingkan darinya kejelekan dan perbuatan yang keji. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang-orang yang ikhlas. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dari sini juga diambil keutamaan yang lainnya, bahwasanya dengan keikhlasan akan menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa. Dengan keikhlasan akan menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Inilah keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amalan. Kemudian di antara keutamaan dan buah dari keikhlasan yang selanjutnya, yaitu dengan keikhlasan seorang akan diselamatkan dari kesempitan dan kesusahan. Tatkala seorang mendapatkan kesusahan dan mendapatkan kesempitan, dia akan diselamatkan dari hal tersebut dengan keikhlasan amalannya. Di antaranya apa yang disebutkan dalam sebuah hadis tentang kisahnya 3 orang dari orang-orang yang telah lalu, yang mana mereka singgah di suatu gua karena hujan. Mereka berteduh di suatu gua, kemudian ternyata ada batu yang sangat besar yang jatuh kemudian menutupi pintu gua tersebut, sehingga mereka tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa minta tolong kepada seorang pun, kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali dengan amalan soleh kalian. Artinya dengan keikhlasan amalan kalian. Maka masing-masing dari 3 orang ini kemudian menyebutkan amalan-amalannya yang dia ikhlas dalam melakukannya, yang paling terbaiknya untuk berdoa tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, dahulu aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, yang aku tidak pernah mendahulukan orang lain dalam memberikan minum dan memberi makan.
Artinya orang tuanya itu yang paling didahulukan untuk dilayani. Dia tidak mendahulukan anaknya atau istrinya, tapi orang tuanya yang paling didahulukan. Pada suatu hari saya harus keluar untuk mencari kayu bakar. Maka aku pun pulang mendapatkan kedua orang tuaku sudah tertidur. Maka aku pun membuat minuman dan makanan untuk keduanya, dan saya tidak berani untuk membangunkan orang tuaku sampai pagi hari. Dan anak-anakku mereka merengek, menangis kelaparan, meminta makan, tapi aku nggak mau memberikan makanan mereka sebelum orang tuaku makan. Kemudian dia pun mengatakan, Allahumma in kana hadzal amal Allahumma in kana fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, seandainya aku melakukan hal itu karena ikhlas, maka berilah jalan keluar dari apa yang menimpa kami. Maka bergetarlah, bergoyanglah batu itu sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua mengatakan, ya Allah, dahulu aku mempunyai seorang sepupu, anak paman. Mempunyai seorang sepupu yang aku mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Dan saya menginginkan dia, akan tapi dia enggan kepadaku. Artinya dia tidak mau, sepupunya itu tidak mau. Maka pada suatu saat menimpalah kepadanya masa-masa kesusahan. Kemudian dia datang kepadaku untuk meminta bantuan. Maka aku pun memberikan kepadanya 120 dinar. 120 dinar emas, dengan syarat agar dia membiarkan antara aku dan dia. Artinya dia mau melayani orang tersebut. Maka dia pun melakukannya. Sampai ketika saya sudah duduk di antara kedua kakinya, maka dia pun mengatakan, ittaqillah, ittaqillah wa la tafuddul khatama illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu melakukan hal ini kecuali dengan cara yang hak. Maka ketika itu aku pun tinggalkan dia, aku meninggalkannya, dan aku meninggalkan uang yang aku berikan kepadanya. Kemudian dia pun mengatakan, ya Allah, kalau aku melakukan hal ini ikhlas karena Allah, maka berilah kami pertolongan. Maka bergetarlah batu itu, akan tetapi mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, dahulu aku mempunyai pekerja, mempekerjakan beberapa orang, dan aku berikan kepada mereka upahnya, kecuali satu orang. Dia meninggalkan upahnya padaku dan dia pergi. Maka aku pun kembangkan upahnya itu. Aku pelihara upahnya itu sehingga menjadi banyak. Maka pada suatu saat dia pun datang kepadaku, wahai Abdullah, ya fulan, berikanlah kepadaku upahku. Maka aku pun mengatakan, kullu ma tara min ajrik. Semua yang kamu lihat ini adalah upahmu. Minal ghanami wal baqari wal ibil, berupa unta, kambing dan sapi. Artinya upahnya itu sudah berkembang menjadi sangat banyak, dikembangbiakan oleh orang tersebut. Maka dia pun mengatakan, la tastahzi'u bi, kamu jangan mengejek saya, jangan main-main. Karena dia mengira kalau upahnya itu hanya sedikit, kenapa upahnya sangat banyak? Qala la astahzi'u bik, aku tidak bermain-main, aku tidak mengejek kamu. Fa akhadha ajrahu kullahu wa lam yatruk minhu syai'an. Maka dia pun mengambil upahnya semuanya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Upahnya semuanya diambil, yang sudah saya pelihara, yang sudah saya kembangkan menjadi banyak, tidak ditinggalkan sedikit pun. Tidak ada kata ini untuk balas jasa, untuk kamu telah mengembangkan upah saya, ini ucapan terima kasih saya, tidak ada. Semuanya diambil. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, dan saya rela, saya tidak menuntut. Ya Allah, seandainya saya melakukan hal itu ikhlas karena Engkau ya Allah, berilah kami pertolongan. Maka kemudian bergetarlah batu itu sehingga mereka pun bisa keluar dan selamat dari gua tersebut. Inilah buah dan manfaat dari keikhlasan, bisa menyelamatkan seseorang dari kesusahan dan kesempitan yang menimpanya, yaitu seorang dengan bertawassul kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa dengan menyebutkan amalan soleh yang dia ikhlas dalam melakukannya, sehingga orang tersebut mereka semuanya kemudian selamat. Nasallallahu ta'ala ayyarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan buah dari keikhlasan, yaitu keikhlasan itu adalah menjadi sebab terus-menerusnya seorang dalam melakukan suatu amalan. Bisa istimrar dan bisa istiqamah dalam melakukan suatu amalan. Karena seorang kalau tidak ikhlas, maka akan terputus amalannya, akan berhenti dan akan meninggalkan amalannya itu. Karena apa yang didapatkannya itu sudah tidak dia dapatkan, apa yang dia inginkan sudah tidak didapatkannya lagi, maka dia meninggalkan amalannya tersebut. Tapi orang yang ikhlas, maka dia akan terus menerus, dia akan melakukan amalan dalam semua keadaan. Ketika dilihat orang atau tidak dilihat orang, ketika banyak orang atau ketika tidak banyak orang, ketika dalam keadaan apapun, dia akan istimrar, terus menerus istiqamah dalam amalannya. Karena dia melakukan amalan bukan karena orang lain, sehingga dia tidak pedulikan orang lain tersebut mau memuji atau mau mengejek. Karena bukan itu yang dicari, bukan pujian-pujian dari manusia, tapi dia ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana amalannya orang-orang munafik. Tatkala amalannya tidak dilihat oleh manusia, maka mereka berat untuk melakukannya. Ketika amalannya dilihat oleh banyak orang, maka dia semangat untuk melakukannya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Athqalus shalah 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa salat subuh dan salat isya ini yang paling berat? Karena di zaman Rasulullah belum ada listrik. Ketika orang tidak ikut salat subuh, nggak kelihatan, tidak ada orang yang akan melihatnya, gelap. Begitu pula salat isya, sudah gelap. Sehingga ketika orang tidak salat isya dan salat subuh, nggak akan kelihatan. Karena tidak dilihat oleh manusia, maka mereka berat untuk melakukannya. Inilah sebabnya. Kemudian juga lihat bagaimana kisah seorang nabi yang mereka berdakwah terus-menerus, tidak ada pengikutnya sama sekali, tidak mempunyai pengikut satu pun, nggak ada orang yang mau menerima dakwahnya, semua memusuhinya. Tapi karena keikhlasannya, dia pun terus-menerus berdakwah walaupun semua manusia belum ada yang menerimanya. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan seorang nabi, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Nanti pada hari kiamat saya melihat seorang nabi dan tidak ada seorang pun yang bersamanya. Artinya nggak ada pengikutnya sama sekali. Apakah dia meninggalkan dakwahnya? Apakah dakwahnya itu tidak berkembang, tidak sukses? Orang ini atau nabi tersebut dakwahnya telah sukses. Kenapa? Karena dia telah ikhlas dari awal. Tapi kalau dia seorang yang berdakwah tidak ikhlas, nggak ada orang yang mengikutinya, akan ditinggalkan, nggak akan mau lagi, sudah berhenti, nggak akan ada, tidak mau lagi melanjutkan dakwahnya. Tapi karena keikhlasannya, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia terus menerus istimrar, istiqamah sampai dia meninggal menjadi seorang nabi walaupun nggak ada pengikutnya sama sekali. Dan tidak dikatakan dia apakah mengajarkan kesesatan sampai nggak ada orang yang mengikutinya. Ma'adzallah, tidak mungkin. Seorang nabi nggak akan mengajarkan kesesatan. Dan nabi tersebut telah sukses dalam berdakwah walaupun nggak ada yang mengikutinya, nggak ada pengikutnya sama sekali. Tapi karena keikhlasannya, syahidnya di sini keikhlasannya itu yang menyebabkan dia bisa istimrar, bisa terus-menerus dalam berdakwah. Dan ini menjadi contoh bagi kita semuanya, betapa banyak orang-orang yang mereka meninggalkan dakwahnya karena banyak orang yang tidak mau mengikutinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Seorang hanya diperintahkan untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taala al-ikhlas fil qawli wal amal.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.